Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, dan para coffee lover. Kali ini kita membahas tentang klon kopi Tugu Sari. Kopi klon Tugu Sari memiliki nama resmi klon BP534. Klon ini dirilis oleh Puslit Koka di Jember. Pada awal penyebarannya, kopi ini cukup diminati oleh banyak petani kopi. Pada awal pengembangannya di Lampung, tahun 90-an, klon ini dikembangkan dengan penyambungan dengan klon lainnya, di mana entrisnya adalah Tugu Sari, sementara batang bawahnya adalah batang kopi lokal. Setelah penyambungan memasuki buah pertama atau umur 1 hingga 2 tahun setelah penyambungan, didapati buah sangat lebat. Per satu batang klon Tugu Sari dapat menghasilkan 1 hingga 3 kg green bean. Pada masa panen kedua dan ketiga, klon ini mulai mengalami penurunan produktivitas. Begitupun seterusnya setelah dikembangkan di daerah lain, klon ini berproduksi tinggi pada pembuahan pertama dan kedua saja. Bahkan akhir-akhir ini, klon Tugu Sari tidak mengalami produksi yang tinggi walaupun baru tahun pertama dan kedua. Bahkan selama bertahun-tahun ada yang berproduksi di bawah 5 kintal per hektar. Keadaan ini membuat banyak petani beralih ke klon lain. Pilihan mereka adalah klon lokal yang banyak terdapat di daerah mereka dan memiliki keunggulan secara produksi. Seperti pada kebun yang ini. Kebun ini 2 tahun yang lalu sangat rusak sekali, di mana pemeliharaannya tidak maksimal. Dengan klon Tugu Sari yang disambung sejak tahun 90-an akhir. Selama 10 tahun terakhir ini, produksinya tidak lebih dari 5 kintal per hektar. Pada tahun 2020 dilakukan perawatan yang maksimal. Yang pertama dilakukan pemangkasan berat, di mana ranting-ranting tua dibuang semua. Ditinggalkan ranting B1 dan B0 saja. Lalu dilakukan pemupukan dengan pemupukan kurang dari 3 kintal per hektar. Dan pada tahun 2022 ini terlihat buahnya sudah mulai tampak, namun belum sesuai dengan harapan si pemilik kebun. Kendala utamanya adalah kerontokan bunga dan buah kopi. Pada saat bunga telah mekar, terjadi banyak pembusukan pada bunganya. Dan setelah bunga membentuk buah, lebih banyak lagi yang rontok. Hal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan suasana lingkungan yang lembab. Udara yang melembab mengakibatkan banyak terjadi pembusukan pada bunga kopi. Begitu juga pada buah kopi, akan banyak tumbuh jamur-jamur yang membuat buah kopi menjadi busuk dan akhirnya rontok. Selain itu, kemampuan lahan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman sudah mulai menipis. Hal inilah yang menyebabkan klon Tugu Sari tidak dapat berbuah maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa klon Tugu Sari sebenarnya masih dapat berbuah dengan baik, dengan catatan harus dipelihara dengan baik dan benar, dan juga dicukupi unsur haranya. Pemangkasan ranting dengan membuang ranting yang telah berbuah lebih dari 2 kali merupakan hal yang mutlak dilakukan. Di samping itu, pemenuhan unsur hara dengan memberikan pupuk yang cukup dosis dan lengkap dosisnya juga sangat diperlukan. Mari kita lihat penampakan klon Tugu Sari di kebun ini. Dengan cara pemeliharaan yang tepat dan pemenuhan kebutuhan unsur hara yang cukup, terlihat klon Tugu Sari masih dapat berbuah dengan lumayan lebat. Pada kebun ini menggunakan pupuk lebih banyak daripada kebun yang tadi, di mana pada kebun ini menggunakan pupuk sebanyak 500 kg
per hektar per tahun. Dengan menggunakan pupuk yang lengkap dan lebih banyak, maka tampak buah pun lebih banyak juga. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa klon Tugusari sebenarnya masih bisa berproduksi dengan tinggi asalkan dicukupi unsur haranya dan juga dilakukan pemangkasan yang tepat. Pada kebun ini yang telah dilakukan perbaikan sejak tahun 2020 yang lalu telah menghasilkan kurang lebih 2 ton per hektar. Dengan begitu, disimpulkan bahwa pemupukan dan pemangkasan sama-sama pentingnya. Mari kita lihat kebun yang satu ini. Kebun ini dilakukan pemupukan, tapi kurang maksimal dalam pemangkasan, di mana pemupukannya lebih dari 5 kintal per hektar, namun dalam hal pemangkasan terlihat agak kurang, sehingga buahnya juga kurang maksimal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan banyaknya ranting-ranting tua, tentu sekali akan juga membutuhkan unsur hara yang lebih banyak. Dan juga kemampuan produktivitas daripada ranting-ranting tua ini kurang dibandingkan ranting-ranting yang lebih muda. Dengan jumlah ranting yang tertentu, maka tanaman kopi dapat fokus pada pembuahan. Selain pemangkasan yang kurang, di kebun ini juga masih banyak terdapat pohon-pohon naungan, yang sebenarnya pohon-pohon naungan ini akan menambah kelembaban di kebun. Hal ini terjadi karena pohon naungan dapat menghalangi sinar matahari menyinari dari kebun kopi. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk memproduksi atau memproses makanan. Pemangkasan tanpa pemupukan atau pemangkasan dengan pupuk yang kurang akan menghasilkan buah yang tidak maksimal. Begitu juga dengan pemupukan yang cukup namun tidak dipangkas dengan maksimal, maka buahnya pun tidak akan sesuai dengan harapan. Ranting yang akan menghasilkan buah yang maksimal adalah ranting yang berbuah pertama kali atau ranting yang berbuah 2 kali. Bila ranting berbuah lebih dari 2 kali, maka buahnya sudah tidak akan maksimal lagi. Seperti pada video ini terlihat, ranting-ranting yang berbuah lebih dari 2 kali akan mengeluarkan buah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ranting-ranting yang berbuah baru pertama kali ataupun yang kedua kali. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa klon Tugusari sebenarnya masih bisa kita kembangkan di daerah kita. Kuncinya adalah pada pemangkasan, kemudian penyukupan dari nutrisi atau unsur hara di tanah, lingkungan kembang tumbuh yang sesuai, serta bibit diperoleh dari sumber yang terpercaya. Baik, para coffee lover, para kopista dan pemirsa sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.